Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama ini. Kali ini kita mempelajari tentang cara menentukan fungsi kuadrat. Ini bagian yang kedua. Lanjut, kemarin sudah kalian dapat video Ibu untuk bagian yang pertama. Ada satu soal yang Ibu siapkan yang berkaitan dengan materi kali ini. Itu tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 2,40 dengan koordinat titik puncak negatif 5, negatif 9. Langkah pertama, kalian tuliskan bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti grafik ini melalui ya, titik puncak berarti dilalui juga oleh grafik ya, jadi melalui dua titik ini. 2,40 berarti sini F2 yang hasilnya 40, kemudian negatif 5, negatif 9 berarti F negatif 5 yang hasilnya negatif 9. Oke. AX kuadrat untuk X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat 4, 4 kali A, 4A. Ditambah BX, X-nya 2, berarti 2 kali B, 2B, ditambah C, hasilnya sama dengan 40. 40 dari sini ya, nilai fungsinya. Kemudian titik yang kedua, yaitu titik puncak negatif 5, berarti X-nya negatif 5. X kuadrat, negatif 5 kuadrat, negatif 5 kali negatif 5, 25 kali A. 25A, kemudian ditambah B, X-nya negatif 5, berarti negatif 5 dikali B, negatif 5B, ditambah C sama dengan negatif 9. Nah, untuk yang atas kita beri nama persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Nah, bagaimana kemudian koordinat titik puncak? Nah, kalian sudah mempelajari sebelumnya pada materi menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi kalau ada koordinat titik puncak ini X, Y, X-nya adalah negatif B per 2A. Ya, sedangkan ini Y-nya adalah negatif, Y-nya adalah D per negatif 4A. Oke, kita pakai ini. Ini adalah X sama dengan negatif B per 2A, nilainya negatif 5. Kita bawa ke sini. Negatif B per 2A sama dengan negatif 5. Perkalian silang ya. Ini negatif 5, anggaplah negatif 5 per 1. 1 dikali negatif B sama dengan negatif B. Kemudian 2A dikali negatif 5 sama dengan negatif 10A. Negatif B sama dengan negatif 10A. Kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan negatif 1. Ya, dikalikan dengan negatif supaya jadi positif B-nya. Negatif B kali negatif jadi positif B sama dengan negatif 10A dikali negatif sama dengan 10A. Ya. Jadi didapat B sama dengan 10A. Berarti kita punya 3 persamaan nih. Ya, pertama, sekarang kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. 4A tambah 2B sama dengan tambah C sama dengan 40, 25A dikurang 5B tambah C sama dengan negatif 9. Kita kurangi ya. 4A dikurang 25A yaitu negatif 21A. 2B dikurang negatif 5B ya. 2B dikurang negatif 5B jadi positif ya. Ya, jadi 2 tambah 5, 2B tambah 5B sama dengan 7B. Kemudian 40 dikurang negatif 9. Negatif-negatif jadi positif. Jadi akhirnya menjadi 40 ditambah 9, yaitu 49. Oke, kita lihat ini bilangannya adalah bilangan kelipatan 7 ya. Berarti ini kita bagi dengan 7 nih. Negatif 21A dibagi 7, negatif 3A. 7B dibagi 7B. 49 dibagi 7, 7. Oke ya, ini jadi persamaan yang keempat sebenarnya, Ibu belum tuliskan ya. Ini jadi persamaan baru. Kemudian kita perlu bantuan persamaan 3 supaya kita dapat nilai A.
yaitu B-nya sama dengan 10A ya. Jadi negatif 3A, kita tulis ini negatif 3A ditambah B, B-nya ini kita ganti dengan 10A, ditambah 10A, nilainya sama dengan 7. Negatif 3A ditambah 10A sama dengan 7A, sama dengan 7, maka A-nya adalah 7/7, A sama dengan 1. Oke, ini kita amankan ya. Kita sudah dapat A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai B-nya? Masukkan ke persamaan 3. Nah, A sama dengan 1 kita bawa ke sini. B itu nilainya 10 kali A. Berarti B sama dengan 10 kali, karena A-nya 1, jadi 10 kali 1. 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Kita dapat B sama dengan 10. Kita amankan lagi di sini. Nah, sekarang kita tinggal mencari C nih. Bagaimana mencari C? Nah, nilai A dan B kita substitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke persamaan 1. 4A ditambah 2B tambah C sama dengan 40. Karena A-nya 1, berarti 4 kali 1 ditambah 2 kali B, B-nya 10, 2 kali 10 ditambah C sama dengan 40. 4 ditambah 20, 24 ditambah C sama dengan 40. Maka C adalah 40 dikurang 24 sama dengan 16. Nah, kita sudah punya C. Sebelumnya kita sudah punya B dan A ya. Nah, kalau sudah dapat ketiga unsur itu, kita masukkan ke bentuk umum. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, berarti tadi kan A-nya 1. Jadi Fx sama dengan 1 kali X kuadrat. Kemudian B-nya 10, berarti B-nya ganti 10 ditambah 10X ditambah C. Nah, C-nya kita sudah punya nih 16. Oke, jadi kesimpulannya fungsinya adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.